Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah luar biasa ya, Bapak kelihatannya baik. Gimana keluarga di rumah Pak? Sehat semua Pak? Alhamdulillah doa restunya semuanya. Amin, amin Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya Dery mengganggu kegiatan Bapak. Ada beberapa pertanyaan Pak mengenai tugas dari guru penggerak Pak untuk memenuhi tugas 3.1 demokrasi kontekstual. Ada beberapa pertanyaan Bapak, mohon maaf mengganggu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau bujukan moral? Dilema etika atau yang juga disebut sebagai bujukan ini kadang-kadang banyak terjadi di sekolah kita. Hal ini tentunya diperlukan identifikasi kasus secara jelas. Karena identifikasi kasus ini merupakan dilema etika, bujukan moral. Di sini diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika, tentang konteks situasi, dan niat dibalik tindakan yang menentukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika yang paling bertentangan dalam situasi tersebut. Contohnya apa Pak yang bertentangan? Prinsip-prinsip etika yang bertentangan. Contohnya prinsip-prinsip etika yang bertentangan dalam dilema etika atau bujukan moral misalnya saling mempengaruhi satu dan yang lain untuk bekerja tidak produktif. Luar biasa ya Pak ya. Dan ini kan kerja produktif adalah sebuah keharusan. Iya. Tapi ada kalanya dari berbagai teman rekan kerja kita ada yang senantiasa tidak suka bekerja secara produktif, dan ini kadang-kadang ingin mempengaruhi satu dan yang lain sehingga bahkan membentuk sebuah komunitas. Nah kemudian Pak, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ini yang sering kita lakukan, itu terutama dalam kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama, dan kepentingan sama-sama benar itu dan mengandung nilai-nilai kebajikan keduanya. Di sini memerlukan pendekatan yang sangat ekstra hati-hati dan tentunya harus bertanggung jawab. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan selaku kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama dalam konteks pendidikan dan manajemen sekolah, serta diperlukan pengumpulan data dan informasi dari bermacam-macam sumber, tentunya macam-macam sumber yang Apakah Bapak melakukan langkah-langkah misalkan dengan para pihak-pihak lain Pak? ya, sumber-sumber relevan di sini tentunya banyak. Mungkin dari rekan
sejawat bekerja, mungkin dari lingkungan sekolah, mungkin bahkan dari anak didik bisa jadi. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam kasus-kasus dilema etika ini diperlukan pengambilan yang sangat efektif, tidak boros, dengan sebisa mungkin dengan 1-2 cara selesai. Ini yang disebut sebagai efektif. Dan di sini diperlukan acuan pada nilai-nilai seperti pada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai belas kasih. Itu yang diperlukan rujukan supaya pengambilan keputusan kita itu sangat efektif. Kemudian Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang masalah nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan belas kasih. Mungkin Bapak bisa mencontohkan kejujurannya seperti apa, keadilannya seperti apa, gitu kan, tanggung jawabnya dan belas kasihnya seperti apa. Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika bidang aspek kejujuran ya, ini diperlukan pendekatan tersendiri pada rekan-rekan kita, dan dibutuhkan pendekatan persuasi secara personal, sehingga dilema etika itu akan muncul dari hati yang paling dalam. Karena itu diperlukan pendekatan yang secara khusus, diperlukan suasana yang nyaman, suasana yang familiar. Dengan suasana yang familiar, maka nilai-nilai kejujuran itu akan muncul sendiri. Kemudian Pak, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam tantangan-tantangan dalam menghadapi situasi di mana nilai-nilai yang bertentangan harus diprioritaskan, seperti kejujuran versus nilai loyalitas. Luar biasa ya Pak. Seperti nilai-nilai keadilan versus kasih sayang. Luar biasa Pak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pengalaman apa yang dapat Bapak jadikan hikmah? Tentunya dari penyelesaian dilema etika, ini menjadikan pengalaman bahwa komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan, dengan mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda, maka keputusan yang diambil akan lebih komprehensif dan tentunya
Rabi. Itu saja Bapak, mungkin terima kasih, jawaban Bapak sangat luar biasa sekali. Terima Kasih Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jeng, selamat. Turun Pak. Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Pak? Sehat selalu. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga semua sehat? Alhamdulillah Pak Amir sehat. Sebelumnya Pak Amir saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebagai kepala sekolah di SMA 1 Cokro Aminoto. Iya. Ada beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai kebajikan dan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak ya. Iya. Ada beberapa hal karena ini untuk melengkapi tugas Pak daripada calon penggerak yang 23.1 demonstrasi pendidikan pengambilan kebajikan. Ada beberapa pertanyaan Pak Anies. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika tentunya ini sangat luar biasa sekali karena pengambilan keputusan yang sulit di mana ini bertentangan dengan beberapa kebenaran yang harus dikomunikasikan bersama-sama begitu. Kemudian untuk rujukan moral, tentunya rujukan moral ini keputusan baik dan salah harus ditentukan pada saat itu gitu. Untuk memperdalam tentang kasus dilema etika atau rujukan moral ini, yang pertama harus mengetahui prinsip-prinsip etika, kemudian konteks, situasi, kemudian niat dibalik tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip etika tersebut. Gitu, Pak. Oke, luar biasa Pak ya. Pertanyaan jawabannya bisa menjadikan saya termotivasi untuk kedepannya mengambil keputusan dengan cepat Pak. Iya, Pak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, tentunya ini cukup sulit dilakukan. Namun kita di sini memerlukan adanya pendekatan yang lebih hati-hati, Pak. Kemudian bertanggung jawab atas segala keputusan yang kita ambil. Dan ketiga, tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengambil keputusan agar keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Begitu. Oke, tadi Bapak mengatakan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Itu siapa saja? Tentunya satu untuk di SMK kami, yang pertama tentunya ada ketua yayasan, kemudian ada ketua komite, kemudian ada pembantu-pembantu kepala sekolah yang membantu saya, dan ada beberapa guru, kemudian tenaga administrasi sekolah. Nah, ini harus dikolaborasikan agar memenuhi kesepakatan dalam pengambilan keputusan, sehingga nilai-nilai yang bertentangan itu dapat diterima oleh semua pihak. Luar biasa Pak ya. Baik. Kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Luar biasa sekali Pak ya. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya. Baik. Yang pertama tentunya saya harus mengidentifikasi dulu kasus dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan. Kedua, lakukan konteks yang sesuai dengan
kebutuhan pendidikan dan manajemen yang ada di sekolah. Ketiga, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan sehingga kami dapat mengeksekusi pengambilan keputusan ini secara bersama-sama begitu. Dengan memenuhi beberapa nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, kemudian nilai keadilan, kemudian nilai kebersamaan, dan lain-lain gitu, Pak. Oke Pak, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya kita harus mengacu beberapa nilai-nilai kebajikan, terutama nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti nilai kejujuran, nah ini harus diterapkan, kemudian keadilan, tentunya adanya tanggung jawab dan adanya kasih sayang atau belas kasih. Oke. Tadi Bapak menyampaikan ada nilai kejujuran, ya Pak ya. Betul. Kemudian juga Bapak menyampaikan tentang nilai keadilan, tanggung jawab, dan belas kasih. Nah, Bapak bisa memberikan contoh atau menjelaskan lagi tentang kejujuran di sini seperti apa, keadilan di sini seperti apa, dan tanggung jawab serta belas kasihnya seperti apa, Pak? Baik. Nilai kejujuran, saya melihat begini Pak ya, ketika seorang guru akan melakukan penilaian terhadap siswa, ini kan harus melihat kejujuran ya, terutama tidak bertentangan dengan nilai minat dan bakat siswa secara tentunya secara objektif dan terbuka. Nah itu nilai kejujuran. Yang kedua, nilai keadilan.